Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noverika Rahmadani dari Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dan jenis perusahaan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Baiklah, saya akan masuk pada penjelasannya, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen Fitria Rahmi SE MM AK CA. Bentuk dan jenis perusahaan. Pertama, itu pengertian perusahaan. Yang kedua, itu jenis-jenis perusahaan. Yang ketiga, itu adalah bentuk perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lainnya, yang kegiatannya mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kehidupan masyarakat. Jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa atau menyediakan jasa untuk pelanggan. Contohnya, Garuda Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, kantor angkutan, pengacara. Yang kedua itu adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjual kembali produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Contohnya, itu Alfamart, Tokopedia.com, Amazon.com, Electronic City, toko-toko kelontong. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contohnya seperti pabrik sepatu, pabrik roti, Astra International, Indofood, Mustika Ratu. Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang pertama yaitu perseorangan, yang kedua itu adalah persekutuan. Perseorangan adalah dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan kita bagi bersama-sama. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang ketiga yaitu perseorangan terbatas atau PT. Suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Yang keempat itu koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Di dalam koperasi tidak ada modal permanen karena anggotanya dapat berganti-ganti. Modal koperasi itu sendiri terdapat pada simpanan pokok, wajib, dan sukarela yang kita peroleh dari anggota koperasi. Sekian dari penjelasan saya tentang bentuk dan perusahaan, bentuk dan jenis perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.